Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai Sobat Imajiner, apa kabar? Ya, senang sekali di kesempatan kali ini Imajiner Group bisa hadir lagi ketemu Anda. Dan ya, untuk yang kali ini akan kita simak perbincangan menarik ya, tentang seorang anak muda yang mulai menggeluti dunia broadcasting. Tepatnya dia berkiprah di dunia radio. Kemudian juga dia mengolah untuk garapan-garapan visual yang ditampilkan tentu lewat channel-channel tertentu di jalur internet. Dialah Yusuf Mantoro. Nah, bagaimana sebetulnya tentang latar belakang disiplin ilmu dia, kemudian tentang obsesi ke depan dia, menarik sekali ini untuk kita simak. Yuk, dukung Imajiner dengan subscribe, like, and share. Mas Yusuf. Iya Pak, yes. Ketika Anda mengambil jurusan komunikasi dan penyiaran Islam ya, komunikasi penyiaran Islam. Kemudian Anda saya katakan termasuk beruntung ketika juga langsung terjun ke dunia broadcast. Alhamdulillah. Ini dulu prosesnya kok bisa dapat kesempatan masuk ke broadcast itu gimana? Ceritanya bisa masuk. Waktu itu alhamdulillah dari kakak tingkat, ya. Terus juga waktu itu ada yang ngasih tahu kan ya. Om Teddy sendiri yang nginfoin ke aku saat itu kan ya. Om Teddy masih di balik TV, aku masih ada tingkatnya, masih kuliah lah ya kan. Itu dikasih tahu ada info nih di share gitu kan, ada info lo buka penyiar di Rasika gitu. Nah terus akhirnya nggak tahu ya, refleks aja tiba-tiba pengen masukin deh gitu. Soalnya waktu itu juga kayak pengen punya pengalaman baru juga kan, maksudnya dia pengen coba juga gimana sih rasanya kerja di media langsung seperti apa gitu. Waktu itu ada seleksi juga? Waktu itu aku kebetulan langsung dipanggil, nunggu dulu terus dipanggil setelah lebaran. Waktu itu training 3 bulan. Habis itu ternyata alhamdulillah disuruh lanjut gitu. Nah, di saat dapat kesempatan seperti itu berarti kan merasa pas juga, maksudnya kan langsung hal-hal yang mungkin secara praktek itu teman-teman yang tidak berkesempatan itu tidak tahu, tapi kan Mas Yusuf langsung mengalami gitu betul. Gitu. Kemudian setelah benar-benar dijalani sekian waktu, perasaannya sebagai orang radio itu gimana? Sejauh ini sih have fun sih Pak, karena kan emang kebetulan hobi aku juga kan suka ngomong juga kan, maksudnya emang hobi tampil juga, jadi ya kebetulan kayak seneng lah gitu. Kalau biasa orang-orang bilang kan kalau punya hobi yang bisa dibayar tuh apapun ya pasti enak aja jalaninnya gitu kan. Padahal kalau dari sisi jadwal kegiatan tiap harinya termasuk padat juga ya ketika masih kuliah ya. Oh, apalagi kan waktu itu pas kebetulan masuk Rasika itu aku masih full padatnya, masih kuliah juga kan. Itu emang bener-bener padat banget, dan rada untuk 1 bulan pertama tuh sampai 3 bulan sampai training malah itu kayak bener-bener menyesuaikan banget gitu loh. Bener-bener kayak gimana nih gitu. Tapi enjoy aja gitu. Alhamdulillah lama-kelamaan enjoy gitu, malah akhirnya udah bisa ngikutin arusnya gitu. Ngikutin ritmenya aja. Kemudian kalau istilahnya pengaturan waktu kuliah, kemudian untuk dapat jadwalnya siaran. Kalau waktu itu alhamdulillahnya sih pas aku masukin ke radio Rasika itu, dari Rasikanya sendiri yang udah dari awal, aku juga udah bilang dari awal kalau saat itu aku masih kuliah dan prioritasku kuliah saat itu. Jadi alhamdulillahnya ya aku waktu itu cuma dikasih jadwal, ya udah kamu siarannya malam gitu. Jadi ya udah full untuk dari pagi sampai sore. Kalau emang jadwalku ada sore atau ada pagi atau siang untuk kuliah, baru malamnya aku jam 7 mulai on air siaran gitu. Kemudian kalau misalkan tugas-tugas sebetulnya ada yang benar-benar terkait dengan praktek di radio nggak? Banyak banget Pak, malah kan emang aku sendiri ada mata kuliah tentang radio sendiri kan. Itu juga dibagi-bagi ke penyiaran radio, teknik siaran radio, teknik produksi radio, manajemen radio. Dan pokoknya terkait dengan radio, terus juga public speaking juga gitu. Nah itu semua terkait banget, dan malah alhamdulillahnya kayak
jadi apa ya, bisa dibilang selangkah di depan teman-temanku yang di kelas gitu. Jadi kayak tugas atau materi yang dikasih dosennya nih tentang ini, oh ya udah, aku udah ngalamin itu pas aku training waktu itu di Rasika gitu. Jadi tinggal aku modifikasiin aja versi untuk tugas gitu. Itu sih kebetulan yang untungnya, yang benefit yang aku dapat selama langsung, alhamdulillah bisa ngerasain juga kerja di dunia media radio terutama. Gitu. Maksudnya kalau mungkin sebelum terjun ke dunia radio, bayangan tentang dunia radio, kemudian ketika menjalani atau mengalaminya sendiri, ada yang beda nggak dengan antara angan dengan kenyataan gitu? Yang aku kira tuh malah awalnya itu Pak, soalnya kalau kan emang kebetulan udah suka dengan radio tuh dari SMA, kebetulan emang suka dengan radio juga. Itu aku kira kayak di radio tuh apa ya, kita tuh kerjanya atau mungkin bisa dibilang kayak full seharian gitu loh, kayak kita harus di sana standby, terus juga harus siap-siap segala macam gitu. Tapi ternyata fleksibel banget di radio gitu. Malah bahkan istilahnya kita masih bisa melakukan hal lain juga ketika kita udah selesai dari siaran gitu. Makanya bisa dibilang cukup enak lah dan cukup menantang juga sih gitu untuk di radio sendiri. Obsesi ke depan terus, maksudnya kuliahnya udah rampung, nah sekarang masih di radio, ke depan itu kira-kira mau ngapain gitu untuk satu program besarnya gitu loh. Kalau untuk ke depan sih insya Allah sih ini lagi masih nyari beasiswa S2 dulu buat untuk lanjut insya Allah gitu. Mumpung masih ada keinginan gitu. Betul. Untuk lanjut gitu. Maksudnya semangat itu tetap terpelihara dan bisa maksudnya diwujudkan gitu. Iya betul banget Pak. Soalnya takutnya ntar kalau udah terlanjur enjoy dengan kerja, lupa kan. Betul sekali. Tapi ketika sambil kerja memungkinkan juga tetap bisa menyalurkan itu ya mungkin bisa jalan bareng gitu kan ya. Gitu. Sama paling nanti kalau emang ada kesempatan ya pengen nyoba ke radio-radio lain juga kalau ada kesempatan gitu, biar tahulah gimana atmosfernya radio lain seperti apa juga gitu. Iya. Kemudian kalau bayangan Mas Yusuf, prospek ke depan dari radio di lokal Pekalongan gimana? Prospek ke depan menurut bayangan Mas Yusuf? Kalau prospeknya menurut aku masih bisa bertahan Pak. Masih bisa bertahan asal radio dari Pekalongan sendiri juga punya inisiatif lain juga gitu, maksudnya gebrakan lain juga, nggak cuma siaran aja gitu. Itu kan ya. Iya. Berarti maksudnya, kan harus ada diversifikasi untuk create di media apa gitu yang jadi mana gitu. Istilahnya ya ikutin upgrade-nya zaman sekarang gitu loh. Maksudnya apa sih yang bisa dikembangin dari media radio selain siaran gitu. Soalnya dilihat-lihat dari ya radio besar di kota besar kayak di Jakarta, kayak di Bandung itu tuh mereka ya punya digital platformnya itu mereka banyak gitu loh. Nggak cuma hanya sekedar siaran, muterin lagu, udah selesai gitu. Tapi mereka punya kayak konten-konten lain selain itu gitu, dan itu yang bikin mereka bertahan dan bahkan bisa eksis gitu loh. Ya Sobat Imajiner, sementara sampai di sini dulu jumpa kita. Insya Allah di kesempatan mendatang kita bisa jumpa lagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imajiner, lugas bersahaja.